Teman-teman, ini kita berada di kolam emang khusus untuk kutuer, tapi ini buat Dapnia Magna DM. Nah, jadi di sini adalah tempat kita mengukur atau kita mencari tahu nih tentang usia kultur kutu air yang baik dan benar, dan mana yang paling enak dijadikan starter. Oke, ini ketutupan ya. Nah, kalau ada cahaya malah lebih enak kan. Nah, jadi yang ini kisarannya masih 2-3 hari. Tuh, masih halus banget ya, 2-3 hari. Sedangkan yang ini masih di 3 hari ini. Sedangkan yang ini kutu air yang sudah 4 hari ke atas. Sudah kelihatan nih putih-putih kayak gini, biasanya bakal ngebom loh. Saya ngasih tahu aja. Nah, dan bagaimana cara memilih indukan starter yang paling enak? Kalau bisa dilihat gini, sebagai acuan untuk yang ini, yang masih 1-2 hari, yang masih halus-halus ini, kalau kalian jadikan starter, ini bisa ngebom di hari ke-4, 5 ataupun 6. Bisa juga seminggu. Karena apa? Mereka masih halus dan butuh perkembangan. Ingat, kalau misalnya kutu air itu adalah makhluk hidup, jadi kalian juga bisa pikirkan secara logis kalau misalnya mereka juga butuh perkembangan. Oke, sedangkan ini jika kalian membuat kultur dengan starter yang berumur kisaran 3 harian ini, itu biasa kalian bakal ngebomin di 3-4 hari lagi. Kenapa begitu? Ya, mereka masih tahap ibaratnya gini, masuk usia produktif ya, usia mereka untuk beranak pinak, memecah belah. Tetapi ini termasuk masih kemudaan. Karena makanya itu biasanya kita bisa menyimpulkan kalau misalnya ini nanti ngebomnya bisa di hari ke-3 dan 4. Sedangkan ini kutu air yang gede, yang sudah masuk tahap indukan. Ini 4 hari ke atas, 4, 5, 6 hari itu udah kayak gini. Bisa dilihat perbandingannya ya. Ini masih halus-halus tuh, halus-halus banget. Sedangkan yang di sini udah bodem-bodem kelihatan tuh. Nah, kenapa begitu? Kalian bisa lihat ini sebenarnya putih-putih ini telur-telurnya nanti, atau anak-anakannya yang sudah mulai memecah. Nah, kalau untuk starter, saya saranin cari yang seukuran gini, yang memang sudah memasuki ukuran dewasa. Kenapa begitu? Karena kalau kalian memakai starter yang berukuran dewasa begini, ngebumnya lebih cepat. Bahkan kadang besoknya sudah mulai kelihatan banyak. 1 atau 2 hari itu udah bisa kelihatan kalau hasilnya itu melimpah. Sedangkan yang ini untuk starter di hari ketiga, usia ketiga, itu biasanya ngebom lagi di hari ketiga lagi. Karena apa? Mereka bakal menunggu masuk ke masa pasnya untuk mereka bereproduksi. Mereka disebut reproduksinya itu aneseksual. Maaf kalau saya ngomongnya belepotan karena saya agak ngap habis bersih-bersih juga. Nah, untuk itu alangkah lebih baiknya kita pakai starter yang seperti ini, men. Ini saya rekomendasi supaya lebih cepat kulturnya. Dan kalian juga harus lebih tahu juga tentang kisaran umur kutu air itu sebenarnya dari awal mulanya 1 hari sampai dengan mereka tuh 14 hari doang. Atau maksud saya umur mereka ini hanya sebatas sampai 14 hari umur mereka ya. Oke. Nah, untuk itu jadi yang paling saya sarankan adalah memakai media seperti ini sebagai starter nih. Sebagai starter di media maksud saya. Tapi ketika kalian membeli starter itu biasanya yang dijual oleh pengkutir itu yang kayak gini, antara 1-2 hari ataupun yang sudah 3 hari seperti ini mereka jual. Tetapi kalau misalnya kalian bisa menemukan yang sebesar-besar ini, nah ini lebih bagus lagi malah. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Untuk media airnya bisa kalian coba dengan perpaduan antara air bersih seperti ini
dengan air lele. Itu air lele saya, cuman air lele ini memang ada perawatan khususnya. Jadi untuk kultur kutu air, bahkan untuk lainnya juga lebih aman sih, karena emang ada kualitas airnya tuh kita buat sebagus mungkin. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk takaran ini ada Biozes. Ini Biozes tua, edisi pertama sih. Enggak, ini edisi kedua. Yang pertama masih pakai aqua malah. Ini yang kedua. Mungkin pemain lama Biozes sudah tahu, ini langganan, udah pernah pakai ini. Sedangkan yang baru itu putih kayak gini. Nah, caranya kita pakein aja sih starter seperti ini. Biasanya saya cuman pakai satu tutup botol nih. Kita pakai satu tutup botol. Ini saya karena tangan satu jadi agak susah ya men, agak kucar kacir jadinya nih. Ini satu tutup botol, kita kucar kacir. Nah, kucar kacir kayak gitu aja. Oke. Kenapa begitu? Biar kutu airnya berkembang semua. Tetapi kalau ini kan sebenarnya udah kelihatan banyak nih, kutu airnya banyak. Jadi kalau bisa jangan dikasih satu aja Gang. Kenapa kayak gitu? Kita kasih lagi dua tutup botol ya. Nah, kita acak-acak lagi kayak gini. Nah, kita acak-acak lagi. Nah, ini saya jelasin kenapa kok bisa ditambah dosisnya. Karena kalau kita pikirin, mereka ini makhluk hidup dan mereka butuh makan. Kalau misalnya persediaannya kurang, vitaminnya kurang, obatnya kurang, segala macamnya kurang, mereka ini nggak bakal berkembang, bahkan banyak matinya. Jadi kenapa kultur kalian itu bisa gagal? Ibaratnya nih, udah mulai kayak gini, besoknya ngilang semua. Karena apa? Pakannya kurang men, pakannya kurang. Jadi bisa ditambahin lagi, pakannya itu bisa ditambahin lagi. Nah, untuk di media yang kayak gini sebenarnya itu nggak perlu banyak-banyak. Untuk pertama itu biasanya kalau masih dikit buat starteran itu saya kasih setengah. Nah, seperti itu ya, setengah. Nah, tetapi karena ini udah banyak banget, jadi saya kasih satu tutup botol begini, ditebar merata. Kenapa saya kasih satu tutup botol? Mereka ini nggak cuma di bawah, sebenarnya ada juga yang nyampe bawah-bawah sana, nggak cuma di atas, ada yang di bawah juga, di endapan. Makanya kita taburkan sesuai dengan tingkat populasinya. Biar apa? Biar nggak terlalu banyak kematian. Oke, segitu infonya. Nah, yang ini juga yang gede-gede nih, wajib emang dikasih satu tutup botolnya. Oke. Jadi mereka dapat nutrisi yang cukup buat hasil yang maksimal. Tuh udah ngumpul-ngumpul, saya habis kasih Biozes, mereka ke atas semua. Nah, dan satu lagi nih yang lebih jelasnya, sebenarnya Biozes ini mantapnya ada satu lagi yang paling mantap. Saya ini kan di kebun tuh, nyamuk banyak di sini tapi jentiknya dikit. Kenapa? Ini ada rambut rambut saya sih. Ini ada jentik tuh, jentik. Ini jentik muda semua tuh, masih kecil-kecil, benar-benar. Nah, ini jentik muda masih kecil-kecil banget. Oke, ini jentik muda masih kecil-kecil. Yang gede kemana? Yang gede mati. Kenapa saya bilang gitu? Biasanya Biozes ini bisa matiin jentik-jentik yang modelan gede, tapi bukan matiin secara total ya. Namanya itu meminimalisir. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau dipikir secara logika nih, kutu air kalau tiap hari nelor di sini, alangkah banyaknya jentik yang bakal timbul di sini. Alhasil kita bukan panen kutu air, tetapi malah panen jentiknya. Nah, jadi di sini penjelasannya adalah kalau misalnya kalian kultur kutu air itu sebisa mungkin jangan sampai ada jentik. Ya, makanya saya buat Biozes ini bagaimana bisa menetralisir atau meminimalisir jentik nyamuk. Karena apa? Kutu air ini sebenarnya bisa dimakan oleh jentik-jentik nyamuk buat yang halus-halus.
Makanya kalau misalnya perkembangannya kurang, biasanya dimatiin ya sama jentik nyamuknya. Nah makanya dari situ kalau misalnya nih ini kenapa dikit banget, padahal ini di kebun-kebun ya, jentik nyamuknya masih dikit tuh. Nyamuk banyak banget sampai saya digigitin. Itu emang diminimalisir sama biozoisnya. Cuman kalau hitungannya tiap hari ada 10 pasangan nyamuk yang bertelur di satu media, tolong dibantu banget dengan cara mengangkat telur-telur kutu airnya sendiri supaya kutu air Anda aman. Jadi kayak gitu. Nah ini azan, jadi kita pause sebentar. Oke, jadi sekian infonya. Itu adalah tips and trik bagaimana cara memilih starter kutu air yang baik dan benar supaya hasilnya lebih aman dan nyaman. Karena apa? Kalian kultur, kalian juga harus tahu tentang apa yang kalian kultur. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian kultur, gak usah berharap kalian bakal bisa sukses untuk kulturnya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya bagaimana cara menilai starter kutu air berdasarkan umur, usia, bahkan ukurannya. Makanya simak videonya lebih rinci, jangan di skip. Dan di video selanjutnya kita bakal ngasih tahu teknik kultur kutu air yang baik dan benar supaya nggak gagal, supaya memang benar-benar enak dan nyaman menggunakan biozois nih. Jadi kalian memang harus wajib tahu. Kita bakal kasih tahu teknik-tekniknya dari awal sampai akhir itu seperti apa, bahkan tentang pengualitasan airnya sendiri. Jadi ya terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa supportnya dengan cara like dan subscribe kita supaya kita terus berkembang dan kita bakal kasih info-info yang lebih menarik. Salam ngebom.